semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini ya. Untuk kali ini aku akan membacakan kejutan dalam waktu yang relatif dekat ya. Kejutan dalam waktu relatif dekat untuk water sign ya. Jadi ada Pisces, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kira-kira kejutan dalam waktu relatif dekat untuk kalian ya, para water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, apa sih? Kita akan lihat ya setelah ini. Kalian tidak harus memilih karena ini sudah dipilihkan. Ini untuk Pisces, Cancer, Scorpio. Dan ingat, ini adalah general reading. Jadi tidak akan resonate dengan semua yang menonton, oke? Jadi ini bisa saja cocok untuk Sun, Moon, Rising, atau Venus, oke? Kalau memang situasinya sesuai dengan kalian, ya bisa jadi ini memang resonate atau pesannya untuk kalian, oke? Kita langsung menuju pada pembacaan. Langsung yang pertama adalah Pisces. Oke, Pisces, ini adalah kartu kalian ya, Pisces. Di sini ada Five of Wands. Jadi kira-kira kejutan dalam waktu yang relatif dekat, jika ini resonate untuk kalian ya, Pisces, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Tentu ini tidak harus resonate untuk semuanya ya, ingat. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Kira-kira apa yang tampak di sini, lalu kejutan apa yang kira-kira akan menghampiri kalian untuk yang resonate. Di sini aku melihat ada energi Aquarius selain Pisces tentunya ya. Selain Pisces, di sini ada Aquarius, ada Aries ya. Aries itu cukup kuat di sini. Kemudian ada Virgo, ada Sagittarius, kemudian ada Scorpio, Taurus, Leo. Itu yang kulihat di sini ya, energinya. Kemudian kejutan yang aku lihat dalam waktu yang relatif dekat di sini adalah kemungkinan orang yang ada di sini ya, ini bisa Pisces, bisa orang yang punya situasi dengan Pisces. Yang aku baca di sini bisa vice versa ya, bisa energi Pisces atau bisa juga energi yang terbaca adalah energi orang yang dealing atau punya situasi dengan Pisces. Aku melihat ada, ya bisa jadi ini kejadian luar biasa gitu ya. Mungkin ini seperti momen dimana orang yang ada di sini itu terfikirkan untuk memperbaiki hubungan dengan orang di masa lalu. Itu yang kulihat di sini. Ya, jadi ada situasi kehidupan yang membuat orang yang ada di sini teringat pada seseorang di masa lalu dan ingin membuka lembaran baru kembali dengan orang itu. Ingin memperbaiki hubungan dengan orang itu. Ya, ingin rekonsiliasi lagi dengan orang itu. Ini tidak harus tentang percintaan ya. Ini bisa percintaan, bisa platonik atau di luar percintaan, oke? Nah, aku melihat keinginan atau memori tentang orang ini, keinginan untuk menyambung hubungan gitu ya, dengan orang ini atau memori tentang orang ini tuh cukup kuat, melekat dalam pikiran gitu ya. Namun untuk untuk mencoba berkomunikasi lagi dengan orang ini itu sepertinya ada banyak pertimbangan di sini. Itu yang kulihat. Tetapi kepedulian ya, dan rasa itu kalau aku lihat sih, memang nyata ada di situ gitu loh. Memang ada rasa, bukan hanya sekedar kepentingan semata. Maksudnya gini, ini memang tidak harus soal cinta, tetapi kalau ini tentang cinta dengan lawan jenis gitu ya, romance gitu ya, ini perasaan yang memang rasa nyata, ada rasa sayang, rasa nyaman gitu loh. Bukan hanya sekedar lust atau, gairah semata gitu, bukan gitu ya. Dan ya sekali lagi ini juga bisa di luar percintaan sih sebenarnya. Jadi tentang keinginan untuk memperbaiki hal yang pernah terjadi di masa lalu dengan orang tersebut. Ya, keberadaan orang tersebut di memori orang yang ada di sini aku lihat cukup kuat gitu. Keberadaannya dalam memori itu cukup kuat. Ada keinginan untuk mungkin minta maaf
Dan yang jelas, ya memang tujuannya rekonsiliasi, memperbaiki hubungan, menyambung hubungan lagi gitu. Apakah hubungan pertemanan, percintaan, atau yang lainnya gitu ya. Dan di sini memang aku melihat, ya apa ya, kalau aku lihat di sini sih, oh ya di sini ada energi Sagittarius ya. Ya aku melihat memang di masa lalu atau gini, ini bisa saja terjadi di masa lalu atau bisa jadi, ya ini bisa hubungan yang kompleks gitu loh. Pertama, ini bisa tentang sakit hati di masa lalu, oke? Konflik di masa lalu. Kedua, ini juga bisa juga konflik di masa kini. Ya yang masih berlangsung gitu loh, ya. Konflik sakit hati yang masih berlangsung. Gini, intinya sih ya kalau aku lihat di sini, hal yang terjadi saat ini itu, apa ya, itu membuat seseorang yang ada di sini bisa jadi Pisces ya, berpikir bahwa dia itu memang ingin, apa ya, ingin minta maaf gitu loh, ingin memperbaiki hubungan dengan orang di masa lalu itu gitu. Apakah karena konflik atau ketidakbahagiaan atau sesuatu pelajaran yang terjadi pada diri mereka saat ini, itu bisa juga gitu loh, yang mengantarkan mereka untuk berpikir seperti itu kembali, teringat tentang orang di masa lalu gitu loh. Kan bisa juga kita lagi menjalani hidup yang saat ini, entah apa yang terjadi saat ini, yang terjadi itu mengingatkan kita pada kejadian di masa lalu yang ingin kita perbaiki, bisa seperti itu gitu loh. Jadi ini bukan hanya konflik, saat ini atau masalah saat ini, bisa saja juga berkaitan dengan sakit hati yang masih tersimpan atau ada di masa lalu yang mungkin belum diperbaiki gitu loh. Bisa tentang itu. Dan lagi-lagi aku harus mengingatkan, ini bisa tentang percintaan, bisa platonik atau di luar percintaan. Jadi bukan hanya tentang percintaan ya. Walaupun ya cukup kuat juga itu tentang percintaan gitu loh ya. Kalau ini tentang buat sebagian orang yang situasinya adalah tentang percintaan atau berkaitan dengan percintaan, memang ini ada kaitannya dengan memilih di antara dua orang. Memang ada satu orang yang selama ini dia sembunyikan dalam hatinya. Bisa ada kaitannya dengan itu. Dan mungkin orang tersebut yang mengalami dilema yang aku sebutkan tadi, itu sedang mengalami banyak konflik dalam hidupnya, apakah dengan pasangannya atau ya intinya dalam hidupnya saat ini gitu, seperti itu. Itu yang kulihat ya di sini untuk energi Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Jadi itu sih kejutannya, oke? Dan mungkin ya apa yang ini bisa juga Pisces, bisa juga orang yang punya situasi dengan Pisces ya, terus mereka kepikiran Pisces itu juga bisa. Ingat ini juga bisa vice versa, tiap orang pengalamannya bisa berbeda yang menonton ini, oke? Nah, di sini aku melihatnya sih, kenapa dia teringat pada masa lalu, pertama, ya memang ada rasa bersalah. Kedua, bukan cuma rasa bersalah tentunya, ada rasa kebahagiaan bahwa, oh orang itu ternyata udah baik ya, gitu. Selama ini mungkin ada perasaan, mmm, mungkin menyanyiakan, pokoknya ada rasa bersalah, ada kandungan itu di sini kalau aku lihat ya, seperti itu sih. Karena kalau tidak ada rasa kenyamanan dan kebahagiaan yang pernah mereka mereka kecap apaan sih, yang mereka rasakan gitu ya, mereka tidak akan teringat dengan masa lalu tersebut, tidak akan teringat dengan orang di masa lalu tersebut. Sebenarnya mengingat masa lalu itu tidak hanya tentang kebahagiaan ya, bisa saja pedih banget, sepedih itu, sesakit itu, sedendam itu juga bisa membuat kita teringat gitu loh, terus teringat dengan masa lalu yang gak enak, bisa banget gitu ya. Tetapi kalau aku lihat di sini, energi yang aku baca adalah energi orang yang merasakan seseorang itu sebenarnya membawa kebahagiaan buat diri mereka di masa lalu gitu loh. Tapi mereka sudah nggak bersama. Apakah itu teman atau cinta itu bisa banget gitu. Dan kondisinya saat ini itu membuat mereka sadar bahwa, mmm, bersama orang itu
sebenarnya lebih baik gitu loh, bahwa orang itu sudah baik gitu loh, intinya seperti itu. Jadi bukan bukan kalau yang aku baca bukan dari sudut pandang yang dendamnya ya, tapi kalau mungkin di sini ada yang sebagai pihak yang tersakiti, ya mungkin adalah rasa sakit itu kalau mengingat masa lalu gitu loh. Karena di sini aku melihatnya masa lalu mungkin juga ada luka hati gitu loh, ada kandungan seperti itu juga. Oke, itu saja untuk Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Jika ini resonate, good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik. Dan kita langsung menuju pada Cancer ya. Oke, hai Cancer. Buat kalian, Cancer ini adalah kartunya ya. Aku akan bacakan energi yang terlihat di sini dan kira-kira kejutan apa sih yang mungkin akan menghampiri kalian jika ini resonate. Ingat ya, ini tidak mungkin akan resonate dengan semua yang menonton. Jadi sikapi secara bijaksana dan cerdas ya. Baik Cancer, kita langsung menuju ke pembacaan Cancer Sun Moon Rising Venus ya. Aku melihat di sini ada energi Aquarius, Scorpio, Taurus, Leo. Ada Virgo juga di sini. Coba aku cek lagi, ada Libra ya di sini. Oke, itu yang kulihat di sini. Selain Cancer tentunya ya. Baik Cancer, yang aku lihat adalah sebenarnya ada keberuntungan dan potensi kebahagiaan di depan nih ya. Ya tadi keberuntungan ini bisa menjadi sumber kebahagiaan ya. Ini bisa menjadi blessing pada hubungan kalian, keluarga kalian, atau kehidupan kalian lah ya. Itu yang aku lihat di sini. Nah, di sini aku melihat energi orang yang sedang ingin lepas untuk menikmati kebahagiaannya, gitu ya. Dan di sini aku melihat ada bisa jadi kalian ya, grup ini akan dihadapkan pada beberapa pilihan dan kalian itu sedang berhati-hati sekali untuk memilih pilihan yang ada atau jalan yang ada. Ruas jalan yang ada. Kalian berhati-hati kalian mau memilih ke arah mana. Karena kalian takut ini akan merusak kehidupan kalian atau kebahagiaan kalian atau apa yang sudah kalian bangun. Itu yang kulihat di sini. Oke. Sebelumnya aku melihat mungkin saja kalian sudah melalui beban yang besar ya. Bukan mungkin sih, ini buat yang resonate. Beban besar ini sudah kalian lalui sebelumnya kalau aku lihat ya. Tantangan yang besar, keadaan yang pelik, prihatin, kesedihan, rasa seperti mati rasa. Mati rasa terus seperti keadaan itu sangat sakit tapi menguatkan, itu yang kulihat di sini. Ya, dan itu menjadi sumber kekuatan juga akhirnya ke depannya. Berangsur-angsur ya tentunya. Karena awalnya itu rasanya ya sakit seperti mematikan gitu. Tapi ya itu sih, sesuatu yang tidak membunuhmu itu yang menguatkanmu. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kalian survive dari suatu masalah, keadaan, musibah gitu ya. Seperti penyakit aja. Penyakit itu musibah ya. Kalau sudah survive dari penyakit infeksius yang cukup berat gitu ya. Akhirnya orang yang survive itu membawa kekebalan spesifik terhadap penyakit tersebut gitu. Kekebalan spesifik ya, entah itu disebabkan oleh apa. Kalau itu disebabkan oleh virus tertentu ya orang yang survive itu akan sangat cukup kebal lah ya, cukup kebal, punya kekebalan spesifik terhadap virus tersebut yang menyebabkan penyakit infeksius tersebut lah ya. Jadi ada kekebalan spesifik yang didapatkan dari survive terhadap penyakit tersebut. Nah, di sini aku melihat kalian juga sudah jadi lebih kuat akhirnya gitu lah ya. Gitulah ya, setelah melalui situasi yang berat cukup panjang itu gitu. Benar-benar menguji kesabaran dan kekuatan gitu. Rasanya tidak kuat tapi akhirnya kalian bertahan dan semakin kuat. Itu aku lihat di sini ya. Oke, nah kedepannya aku melihat bisa jadi ada opportunity, kesempatan. Tadi kan aku sudah bilang ada keberuntungan, ada kesempatan, ada orang yang ingin lepas merasakan kebahagiaan, tetapi mereka berhati-hati gitu.
berhati-hati takut memilih sesuatu yang salah gitu ya. Itu yang kulihat di sini. Oke ya, jadi, mmm, tentang kesempatan itu, ini berkaitan dengan memilih beberapa pilihan, atau dihadapkan pada beberapa keadaan gitu ya, dan harus melangkah kemana nih, harus membuat sikap seperti apa nih. Itu yang kulihat di sini tentang itu. Kemudian ini juga berkaitan tentang, sebuah komunikasi yang diharapkan untuk memperbaiki hubungan dengan seseorang, itu juga bisa. Ya, jadi ke depannya aku melihat ada potensi keberlimpahan dan kebahagiaan dalam dalam hidup, dalam keluarga gitu ya. Dan bisa juga ada kaitannya dengan materi, walaupun tiap orang bisa berbeda ya soal materi ini gitu ya. Oke, itu untuk Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus jika itu resonate. Good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik dan semoga kita masih bisa bertemu di lain kesempatan. Dan selanjutnya aku akan bacakan untuk Libra, oke? Halo Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus. Ini adalah kartu kalian ya Scorpio. Oke, kira-kira kejutan dalam waktu yang relatif dekat untuk kalian apa sih? Kalau resonate tentunya ya. Karena ini tidak mungkin akan resonate dengan semua yang menonton, jadi sikapi ini secara bijaksana dan cerdas ya. Baik, aku akan langsung sebutkan energi yang terlihat di sini. Di sini ada Leo, ada Aquarius, ada Scorpio, Taurus, ada Gemini juga aku melihat ya. Aku melihat energi Gemini juga di sini, Virgo juga ada. Tentunya selain Scorpio ya, karena Scorpio udah pasti yang sedang dibacakan di sini gitu ya. Terus ada energi Cancer juga di sini kalau aku lihat ya. Baik, Scorpio ya, ini bisa saja yang aku baca adalah energi kalian atau energi, orang yang berkaitan sama kalian ya, berhubungan dengan kalian. Scorpio atau grup Scorpio di sini aku melihat, orang-orang yang ada di sini itu, telah melalui ini mereka mungkin baru saja bangkit ya, dari keadaan yang rasanya buntu, sakit gitu ya. Pertama buntu, sakitnya juga masih terasa. Ini mungkin tentang kekecewaan terus, ada rasa, apa ya, kayak gelap gitu loh. Gelapnya itu karena kecewa itu terus dia udah nggak bisa atau mungkin dia masih dalam proses, terguncang gitu kali ya. Semua kan butuh waktu juga ya. Intinya sih kekecewaan, sakit hati, dan dia itu kayak nggak bisa melihat jalan keluar dari sini. Oke. Sebagian aku mendapatkan mungkin ini untuk sebagian dari kalian, tidak untuk semuanya ya, tapi aku mendapatkan pesan seperti ini. Jadi mungkin ini cinta yang sudah putus, mungkin sebelumnya sebagian dari kalian mengalami cinta yang sudah putus, hubungan yang sudah putus gitu ya, hubungan putus gitu. Terus, apa, rasanya kayak gelap dan hilang arah gitu loh, kayak layangan putus gitu ya. Mmm, dia nggak bisa menemukan jalan keluar, ya, ketika melihat realita yang ada, kecewa, sakit hati, sangat pasti, terus dia, kayak nggak punya ide, dia harus jalan ke arah mana, jadi benar-benar hilang arah gitu, merasa buntu dan pandangannya gelap gitu ya. Dia nggak tahu dia harus keluar lewat mana, dia tidak tahu jalan keluarnya, jadi kayak benar-benar, ya apa ya, dalam kepalanya itu, dalam pandangannya itu rasanya tampak gelap aja gitu. Itu yang kulihat di sini, sebagian itu mungkin mengalami seperti itu, tapi selebihnya bisa saja ya, intinya sudah melalui sebuah masalah dan berusaha bangkit gitu ya, dan masalah tersebut itu memang berkaitan dengan kekecewaan terhadap seseorang, ya mungkin pengkhianatan itu juga bisa, gimana ya, ketika sangat berharap banyak tetapi realitanya dikecewakan, tidak sesuai dengan harapan, ya kan, berbeda dari yang dipikirkan dan sangat berbeda sehingga orang yang ada di sini tuh benar-benar merasa hancur dan, dia nggak punya plan B untuk ini gitu loh, karena dia nggak berharap ini terjadi gitu. Atau dia nggak punya backup plan kalau ini terjadi dia harus bagaimana. Karena dia sama sekali tidak ada pikiran ini akan terjadi gitu. Itu yang kulihat di sini.
ya, tapi mungkin mereka sudah berada di proses atau di fase sudah bangkit kalau aku lihat di sini ya, dan makin kuat gitu, makin tegar gitu ya. Dan mereka ingin menyembuhkan luka atau sisa-sisa lukanya dengan melangkah, membuka lembaran baru dan siap untuk menjalani hari ke depan dengan harapan baru ya, sambil, mmm menyembuhkan sisa-sisa luka itulah ya, kalau aku lihat di sini ya. Kemudian buat yang merasa buntu dan tidak tahu dia harus berjalan kemana untuk keluar dari situasi yang seperti ini ya, yang pelik ya buat mereka. Aku melihat di sini kemungkinan ada tawaran atau ada jalan keluar yang akhirnya mereka temukan gitu loh ya. Mereka nggak menyangka mereka bisa mendapatkan tawaran tersebut ya. Mereka bisa menemukan jalan keluar untuk keluar dari situasi itu. Itu yang aku lihat di sini ya. Kemudian buat mereka yang merasa lelah dengan realita yang ada selama ini gitu ya, udah capek gitu ya. Tadi kan aku sudah bilang mungkin sebagian itu sudah bangkit atau baru saja bangkit, berusaha bangkit gitu ya, dengan sisa-sisa tenaga tapi udah bagus berhasil bangkit gitu loh ya. Intinya di sini ada rasa capek juga gitu loh ya, maksudnya ya bukan mau mengeluh, bukan mau menyerah, tapi ya cuman, ya berjalan semampunya gitu loh. Ya nggak bisa dipungkiri ada rasa lelah di situ. Nah di sini aku melihat semesta mengirimkan jalan keluar, semesta mengirimkan jawaban, apa ya, reward lah ya, balasan atau jawaban dari apa yang sudah kalian atau orang-orang yang di sini lalui gitu loh. Apa yang sudah kalian lalui selama ini kalian berusaha bertahan. Nah, aku melihat semesta mengirimkan jawabannya, mengirimkan bantuannya, mengirimkan reward atau ya balasan lah ya yang positif. Di sini aku melihat ada keberuntungan, ada jalan keluar di situ. Oke, itu yang kulihat di sini. Nah, buat yang buat yang kecewa tentang percintaan nih, karena ini kan general reading ya. Untuk yang mengalami atau baru saja mengalami kekecewaan tentang atau terhadap percintaan mereka gitu ya. Di sini aku melihat adanya soulmate sih sebenarnya yang, mmm, kembali, maksudnya kembali itu ini tidak harus orang lama, tapi aku melihat di sini ada kehadiran soulmate untuk kalian gitu ya. Yang akan mewarnai hari-hari kalian, hidup kalian ya, yang akan mengubah situasi hidup kalian dari yang rasanya kelabu menjadi, lebih terang dan memberikan harapan ya, harapan yang membuat lebih semangat aja gitu loh untuk menjalani hidup gitu loh ya. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi kejutannya itu adalah pertama bisa jadi ini jalan keluar atau jawaban dari semesta, keberuntungan, tawaran yang membuat kalian itu bangkit dari masalah yang sebelumnya menerpa kalian lah ya. Dan ini juga bisa jadi berkaitan dengan, mmm, pertemuan kalian dengan soulmate ya, atau cinta yang datang pada hidup kalian lah, itu yang kulihat di sini. Cinta yang datang yang bisa menjadi sumber kebahagiaan baru buat kalian. Cinta ini juga bisa saja mendatangkan rezeki lebih ya. Jadi bisa seperti itu. Ya bisa seperti itulah ya yang aku lihat di sini untuk grup Scorpio, tapi tentu ini tidak harus resonate dengan semuanya. Semoga kalian diberikan yang terbaik dan semoga kita masih bisa bertemu di video lainnya. Bye.